Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Salatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Muhammad Iqbal Mustafa dengan NIM 23123023. Saya dari kelas PAI 5B. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang keteladanan salah satu tokoh Khulafaur Rasyidin, yaitu Utsman bin Affan. Baik, kita langsung saja masuk ke dalam penjelasannya. Dalam sejarah Islam ada satu sosok yang dikenal karena kelembutan, kesabaran, dan pengorbanannya yang luar biasa. Ia bukan hanya sahabat Nabi, tetapi juga khalifah ketiga umat Islam. Ia adalah Utsman bin Affan yang dijuluki Dzun Nurain, pemilik dua cahaya. Di dalam video ini, kita akan mengenal perjalanan hidup Utsman bin Affan mulai dari latar belakang, jasa bagi Islam, hingga wafatnya sebagai seorang sayyid. Utsman bin Affan lahir di Mekah sekitar 576 Masehi. Ia berasal dari suku Quraisy Bani Umayyah, salah satu keluarga terpandang di Mekah. Sejak muda Utsman dikenal sebagai pedagang yang sukses, jujur, dan berakhlak mulia. Ia tidak pernah menyembah berhala, tidak pernah minum khamar, dan sangat menjaga kehormatan diri karena sifat malunya yang tinggi. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sangat menghormatinya. Utsman termasuk orang pertama yang memeluk Islam. Ia masuk Islam melalui ajakan Abu Bakar As-Siddiq. Meskipun mendapat tekanan dari keluarganya, ia tetap teguh memegang Islam. Keislaman Utsman menjadi bukti bahwa kebenaran tidak bisa dikalahkan oleh tekanan atau ancaman. Utsman mendapatkan gelar Dzun Nurain yang berarti pemilik dua cahaya. Ini karena ia menikahi dua putri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu yang bernama Ruqayyah. Dan setelah Ruqayyah wafat, ia menikahi Ummu Kalsum. Tidak ada sahabat lain yang mendapat kehormatan seperti ini. Ini menunjukkan betapa besar kepercayaan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada Utsman. Nah, Utsman juga dikenal sebagai sahabat yang sangat dermawan, sangat perantabuk ketika kaum muslimin kekurangan biaya. Utsman menyumbangkan ratusan unta dan harta yang sangat besar. Ia juga membeli sumur Ruamah dan mewakafkannya agar umat Islam bisa mendapatkan air secara gratis. Harta tersebut digunakan bukan untuk kemewahan, tetapi untuk kepentingan umat Islam. Setelah itu, Umar bin Khattab wafat. Utsman dipilih sebagai khalifah ketiga pada tahun 23 Hijriah. Ia memimpin umat Islam sekitar selama 12 tahun. Di masa pemerintahannya, wilayah Islam berkembang luas hingga Afrika Utara dan Asia Tengah. Jasa terbesar Utsman adalah menyatukan Al-Quran dalam satu mushaf resmi yang disebut Mushaf Utsmani. Ini dilakukan agar
umat Islam tidak berselisih dalam membaca Al-Quran. Mushaf inilah yang menjadi dasar Al-Quran yang kita baca hingga hari ini. Di akhir masa pemerintahannya, muncul fitnah dan tuduhan terhadap Utsman. Ada yang menuduhnya tidak adil dan terlalu mengutamakan keluarganya. Fitnah ini dimanfaatkan oleh orang-orang yang ingin merusak persatuan umat Islam. Rumah Utsman pun dikepung oleh pemberontak. Para sahabat ingin membelanya, tetapi Utsman melarang pertumpahan darah sesama muslim. Dan pada tahun 35 Hijriah, saat beliau sedang membaca Al-Quran dan berpuasa, para pemberontak masuk dan membunuhnya. Ia wafat sebagai syahid. Kita masuk pada poin pertama, keteladanan dalam keikhlasan. Utsman bin Affan, yaitu Utsman menginfakkan hartanya dalam sejumlah besar tanpa beberapa pujian. Ketika ia membeli sumur Ruamah dan mewakafkannya, ia tidak menjadikan sebagai alat untuk mencari nama atau kekuasaan, melainkan murni karena Allah. Ini menunjukkan bahwa amal yang ikhlas tidak diukur dari besar kecilnya, tetapi dari niatnya. Yang kedua, keteladanan dalam kesederhanaan. Walaupun menjadi khalifah dan termasuk orang terkaya di Madinah, Utsman hidup sederhana. Ia tidak membangun istana, tidak hidup mewah, dan tetap seperti rakyat biasa. Hal ini mengajarkan bahwa jabatan tidak boleh mengubah karakter dan gaya hidup. Yang keempat, keteladanan dalam kesabaran menghadapi fitnah. Ketika fitnah dan diserang, Utsman tidak membalas dengan kekerasan. Ia lebih memilih menahan diri agar tidak menjadi pertumpahan darah di antara kaum muslimin. Ini mengajarkan bahwa menahan emosi dan menghindari konflik lebih utama daripada mempertahankan ego. Dan yang kelima, keteladanan dalam cinta kepada Al-Quran. Utsman mengabadikan dirinya pada penjaga Al-Quran dengan menyusun mushaf standar. Bahkan beliau wafat saat membaca Al-Quran. Ini menunjukkan bahwa Al-Quran harus menjadi pedoman utama dalam hidup hingga akhir hayat. Dari penjelasan di atas bahwa dapat disimpulkan Utsman bin Affan adalah teladan agung dalam keikhlasan, kesederhanaan, dan kepemimpinan yang berlandaskan iman. Meskipun beliau seorang kaya dan berkuasa, Utsman tidak pernah menjadikan harta dan jabatan sebagai tujuan hidup, melainkan sebagai sarana untuk beribadah dan melayani umat. Ia mengajarkan bahwa kekuasaan sejati adalah kemampuan menahan diri dan menjaga persatuan. Dari Utsman bin Affan kita belajar bahwa pemimpin sejati adalah orang yang paling ikhlas, sabar, dan paling taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.